Nah, kita mulai lagi aja. Jadi prosedur auditnya seperti apa kan? Yang namanya auditing adalah kita pemeriksaan dari laba rugi atau neraca balik ke buku besar, ke jurnal, terus ke bukti-bukti dokumen dan transaksi. Kita lihat lagi seperti apa. Nah, di sini jadi program auditnya beban dan yang merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi beban-beban yang ada, kalian minta dulu buku besarnya, terus lihat beban-bebannya apa aja. Nah, beban-beban itu harus didukung dengan bukti-bukti. Misalnya dia adalah beban beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum itu adalah beban ATK, biaya fotokopi. Nah, di situ kalian bisa melengkapi meminta bukti-bukti transaksi itu ya, seperti itu. Nah, di sini ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok jenis beban dan juga hubungannya dengan usaha perusahaan. Terus semua hal perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, diberi penjelasan yang memadai ya, berarti harus diungkap ya, presentation and disclosure. Nah, hal sama juga berlaku untuk memeriksa pendapatan dan lain-lain perusahaan. Nah, kalau untuk pendapatan, kalian lihat lagi ini apa? Lihat kalau pendapatan kalian harus periksa juga ke rekening koran ya. Kalau di rekening koran, misalnya kontrak bulan November ada misalnya ada kontrak misalnya pengerjaan proyek A 500 juta sekian. Nah, pada waktu kontrak tersebut itu kan belum bisa kita belum ada yang masuk di rekening koran. Nah, nanti biasanya pengakuan pendapatan itu kita sudah lakukan bahwa pendapatan itu sudah diakui sebagai pendapatan karena pengakuan pendapatan adalah secara accrual. Nah, tapi kas dan banknya bukan bulan November ya, tetapi bulan Desember. Nah, jadi di transaksi kalian harus lihat lagi. Jadi bulan Desember itu ada nggak sih uang sebesar 500 juta itu masuk ya, seperti itu ya. Nah, di sini juga siapkan schedule utama, minta daftar yang seperti tadi ya. Kalian harus minta dulu rincian-rincian, terus lakukan kewajaran, misalnya biaya fotokopi, ternyata biaya fotokopi itu ada misalnya 5 miliar, sedangkan perusahaan itu kan hanya perusahaan misalnya bergerak di bidang misalnya manufacture. Nah, lihat lagi apakah betul dengan perusahaan tersebut ada biaya administrasi fotokopi 5 miliar. Jangan-jangan itu hanya untuk supaya labanya kecil. Nah, jadi kita sebagai auditor harus melihat tingkat kewajarannya. Ini enggak masuk di akal enggak, ada biaya, terus biaya perjalanan dinas misalnya, biaya perjalanan dinas misalnya 20 miliar, sedangkan dia hanya perusahaan seperti apa? Apakah memang setiap ada pendapatan mereka, setiap ada kontrak-kontrak, mereka langsung melakukan perjalanan dinas. Nah, itu kan kita lihat lagi tingkat kewajarannya seperti apa ya, seperti itu. Nah, kemudian lakukan pencarian untuk mengetahui apakah beban belum dibebankan. Nah, jadi lihat ya. Nah, seperti ini misalnya ada kan kalau beban listrik, beban air, beban tagihan telepon, beban internet. Nah, sekarang kan udah Desember 2020 nih ya. Sudah Desember 2020. Nah, sudah diakui kita sebagai beban, tapi
cash out-nya nanti Januari 2021 ya. Tapi sudah memang kenapa sudah diakui karena kan beban itu kan pengakuannya pada saat terjadinya. Jadi walaupun memang belum keluar itu beban, tapi karena memang itu sudah yakin, memang sudah ada tagihannya kan. Jangan seperti misalnya waduh laba kita perusahaan misalnya ada 100 juta nih, karena pengen labanya kecil jadi ada beban-beban yang sudah dicadangkan. Nah, itu yang nggak boleh ya, itu yang harus dikoreksi fiskal. Jadi nah, yang beban-beban yang sudah yang betul-betul yang sudah di-accrue seperti tadi saya katakan adalah ya telepon, internet, air, atau misalnya gaji. Ya gaji kan jelas-jelas, tapi ada juga yang namanya gaji, misalnya bulan Desember memang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember. Tapi ada juga misalnya gaji yang bulan Desember tapi dibayarkan di Januari ya, seperti itu. Nah, ya kita lihat itu sudah diakui sebagai beban di bulan tahun buku 2020 ya. Tapi cash out-nya adalah Januari 2021. Itu bisa ya. Tapi kalau misalnya hanya beban cadangan supaya labanya kecil itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat juga ya apabila ada kenaikan dan penurunan yang mencolok. Jadi biasanya kita melakukan substantif, kita lihat ya mana beban-beban misalnya yang turun drastis, mana beban-beban yang memang langsung naik ya, seperti itu. Jadi kita harus lihat ya. Nah, terus prosedur kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah beban yang dibebankan itu untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun hutang atau beban melihat pembayaran setelah tanggal neraca ya, seperti tadi saya sebutkan ya. Tapi kalau misalnya di perjanjian kita lihat lagi kontrak-kontraknya. Terus keenam, yakinkah bahwa beban-beban yang dibayarkan merupakan beban perusahaan. Nah, takutnya gini, yakinkan kalau misalnya ada beban telepon, tapi ternyata beban-beban atau misal beban sewa kendaraan, ternyata beban sewa kendaraan itu adalah beban sewa kendaraan yang bukan digunakan untuk operasional perusahaan, tapi yang digunakan misalnya untuk kepentingan direksi atau pemegang saham. Nah, itu nanti pada waktu akhir tahun itu harus dikoreksi fiskal ya. Atau misalnya beban sewa kendaraan, ternyata yang nyewanya bukan perusahaan ini tapi perusahaan cabang yang lain ya, seperti itu. Jadi kalian harus yakin kalau beban-beban atau pendapatan itu adalah betul-betul memang beban operasional perusahaan itu sendiri, atau misalnya mungkin beban cabang yang lain, atau beban-beban yang misalnya beban direksi yang beban-beban direksi yang tapi hanya beban direksi tapi dicatat ke operasional perusahaan ya, seperti itu. Nah, di sini perhatikan beban-beban yang harusnya dikapitalisasi. Tadi sebetulnya yang tadi seperti aset tetap yang tadi ya, ini masuknya kemana? Apakah beban-beban itu dimasukkan sebagai aset tetap atau sebagai beban berjalan ya, tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini lakukan pisah batas cut off dan periksa klarifikasi atas beban operasional sehubungan dengan kelayakan penyajian. Yakinkan semua beban operasi mempunyai kewajiban perpajakan. Nah, ya ini nanti berkaitan dengan perpajakan. Nah, untuk beban-beban yang berhubungan dengan amortisasi, penyusutan, nah tadi berhubungan dengan aktiva tetap ya, intangible asset atau tangible asset ya, aset tetap atau aset tidak tetap ya, seperti itu. Nah, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinlah bahwa pendapatan dan benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Maksudnya gini, nah kalau pendapatan non operasi itu biasanya ini kan ya jasa giro,
Nah, yakinkan apakah itu memang betul-betul pendapatan non operasi atau betul-betul sebagai pendapatan operasi. Contohnya seperti ini, kita menjual kendaraan, tapi kendaraan itu bukan perusahaan rental ya. Nah, kategori menjual kendaraan, kalau memang dia bukan perusahaan dalam bidang usaha jual beli kendaraan, nah kendaraan itu harus kita penjualan kendaraan itu harus kita masukkan ke pendapatan lain-lain atau pendapatan non operasi ya, bukan pendapatan operasi seperti itu. Nah, sekarang di sini adalah perhatikan apakah hal-hal yang diungkap dalam laporan akuntan itu telah diperoleh informasi yang memadai. Itu kembali lagi nanti ke bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang terkait ya. Terus buat daftar koreksi. Ya kalau misalnya tidak sesuai dengan buku besar, kalian harus koreksi dan kalian harus jurnal. Terus tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Nah di situ ini jelas ya sudah item-item yang termasuk dalam prosedur audit beban ya. Nah ini harus ditulis dikerjakan oleh siapa, nanti direviewnya oleh siapa ya seperti itu. Terus diparaf oleh siapa, indeksnya apa ya seperti itu. Ini nanti dibuat oleh siapa, terus diperiksa. Ini adalah dibuat oleh misalnya auditor, diperiksanya oleh misalnya supervisi. Nah tanggalnya misalnya tanggal sekarang, misalnya tanggal sekarang tanggal berapa? 14 November, misalnya 14 November 2020. Diperiksanya misalnya kapan? Ternyata diperiksanya tanggal 19. Nah, ini harus kalian catat ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, inilah salah satu program audit dan prosedur auditnya seperti ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan?